Inilah kalau yang saya sebut namanya genius of N, bukan tyranny of or. Perhatikan. Ini sebuah ilmuwan, sebuah prinsip hidup yang dimana Anda bisa lakukan ini, ya, apapun itu tantangan di depan, apakah itu Anda bingung menikah atau Anda sedang berbisnis nanti, ya. Banyak orang yang akhirnya nggak kemana-mana, atau dia punya bisnis yang gitu-gitu aja, karena mereka terpenjara oleh tyranny of or, ya. Tirani atau belenggu atau tyranny of or, ya, ada tulisan di sini ya, tyranny of or. Oke? Artinya apa misalnya? Misalnya tadi, ini Anda mau nikah dulu, apa bisnis dulu? Ya kan? Mau kuliah dulu, apa nikah dulu? Ya. Jadi atau pilihannya. Atau Anda sudah berbisnis, saya agak berpindah ke tema bisnis misalnya. Anda pengen punya sebuah restoran katakan, ya. Anda gini, kalau restoran Anda rame, banyak artinya kotor. Karena ya saking crowdednya, artinya meja berantakan, mejanya nggak sempat diberesin, mejanya banyak tisu dan seterusnya, belum sempat dielap, oke? Tapi rame, oke? Tapi kalau rapi, sepi. Nah, ini tyranny of or. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya hormati, dimanapun Anda berada, apakah nontonnya di YouTube, apakah di Facebook, whatever it is, apakah Anda mendengarkan podcast, gitu, yang jelas itu adalah sebuah investasi buat otak Anda, leher ke atas. Thank you very much. Kalau Anda merasakan manfaat dari video-video ini, please subscribe and share all my videos. Itu yang paling mahal buat saya. You don't have to buy my trainings, you nggak harus beli produk-produk saya, katakan, itu nggak penting. Yang penting Anda sharekan manfaat ini, supaya banyak orang yang berubah, dan Indonesia akan berubah gara-gara Anda. Oke? Nah, jadi ketika Anda ingin sukses dalam kehidupan Anda harus memilih genius of N. Ya, Anda harus menjadikan restoran Anda, ramai dan bersih. Paham? Dalam konteks pertanyaan tadi, Reza Syah 8 tadi ini, ya kuliah apa bisnis? Ya kuliah sambil bisnis. Kuliah apa nikah dulu? Ya kuliah sambil nikah. Paham maksud saya? Ya, jangan jadikan sebuah pilihan. Toh semua itu adalah hal yang baik. Oke, kecuali memang ada hal-hal yang kita akan bahas nih, mulai ke teknisnya nih. Oke, kecuali ada hal-hal yang memang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, kita bahas nanti gimana caranya. Oke, tapi di poin pertama, saya ingin Anda paham dulu bahwa yuk kita jadi mahasiswa, kita jadi mahasiswi, kita jadi pemuda, jadi pengusaha yang memiliki mindset genius of N. Oke, itulah jawabannya kenapa Anda bisa lakukan bareng-bareng, ya, nikah sambil kuliah, kuliah sambil berbisnis. Sip, kita bahas teknisnya sekarang. Oke, yang pertama, pertama Anda harus menemukan dulu motivasinya, ya. Yang pertama Anda harus tahu motivasi Anda menikah untuk apa. Oke, apakah itu menjaga kehormatan, apakah itu untuk ibadah, ya. Lalu Anda berbisnis untuk apa? Supaya Anda punya fondasi mental, Anda punya fondasi atau bensin, bahan bakar untuk Anda melakukan ini. Karena nanti kita akan bicara teknisnya. Pengalaman saya, apakah saya ngomong ke orang tua, itu saya dari semester 3 pengalaman saya, ya. Dari semester 3 saya kuliah, saya sudah mengajukan proposal untuk menikah. Oke. Nah, jadi langkah yang kedua adalah ajukan proposal. Nah, ajukan proposal ke orang tua. Jangan ke calon mertua dulu. Ya, dulu juga saya begitu, kan kalau saya belum tahu nih calon mertua saya siapa, gitu kan. Saya sudah putuskan lah pacar-pacar saya gitu. Jadi mulai ke sistem ta'aruf seperti itu. Saya belum tahu siapa yang akan saya nikahi, sehingga saya harus menggolkan dulu proposal. Oke, jadi setelah Anda tahu motivasi untuk menikahnya kenapa, Anda harus menyiapkan proposal. Yang nggak harus bikin tulisan gitu ya. Intinya Anda harus mengajukan proposal kepada orang tua Anda. Oke, dan di proposal itu, ya, poin-poinnya adalah, tolong Anda catat, ya,
poin-poin yang pertama adalah Anda harus yakinkan bahwa menikah ini tidak akan mengganggu kuliah Anda. Catat, ya bagian yang masih kuliah, pastikan proses menikah ini bukan akan mengganggu atau menghancurkan kuliah Anda, tapi justru akan membuat Anda semangat kuliah. Kebayang dong, Anda kuliah, kalau saya kebetulan kedokteran, ya kebetulan saya akhirnya alhamdulillah menikahi dokter juga, kan semangat dong kalau saya berangkat kuliah, koas bareng istri, bisa pegang-pegangan, ya kan, bisa rangkul-rangkulan, halal pula, ya kan. Nah, jadi Anda jadikan itu semangat, dan Anda itu sampaikan kepada orang tua Anda bahwa untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga diri dari zina, la taqrabu zina, jauhilah dari zina, ya. Itu adalah Anda sampaikan ke orang tua. Ya, apakah orang tua Anda akan langsung menerima proposal tersebut? Kalau di case saya ingat saya pernah nangis di baper ya memang seperti itu. Jadi saya waktu itu ngobrol sama orang tua saya, pendek cerita, saya menjual proposal dan orang tua saya menolak. Ya sekarang kamu masih kuliah, mau kasih makan apa dan seterusnya. Lalu saya pulang dari Jakarta ke Bandung di kereta, nggak dapat kursi gitu kan. Saya duduk di mana? Saya duduk di pojokan, terus saya menangis di situ. Ya, aduh susah banget saya pengen beribadah ini, susah banget. Saya lagi nikah kok ditahan-tahan sama orang tua. Ya nggak selebay itu sih. Cuman saya menangis sampai ya Allah ini kok susah banget saya pengen nikah gitu. Ya, jadi dari semester 3 saya sudah terus ngajak diskusi kepada orang tua. Nah, jadi Anda harus menyampaikan dalam proposal Anda, apakah secara oral atau tulisan, kepada orang tua Anda bahwa Anda akan sangat terbantu kuliah Anda ketika ada istri yang mendampingi Anda. Asik? Asik, apalagi kalau ibadah, ya. Dan di proposal tersebut Anda jelaskan dalil-dalil kenapa Anda harus menyegerakan menikah, ya. Bukan buru-buru ya, beda ya. Menyegerakan sama terburu-buru menikah ini sangat berbeda. Oke? Dan yang ketiga di proposal tersebut Anda harus meyakinkan bahwa Anda siap untuk berjuang, ya, memiliki sebuah penghasilan untuk mendanai perkuliahan Anda. Jadi bilang, ayah, bunda, abi, umi, bapak, ibu, ya, Anda nggak usah khawatir karena saya, ingin mulai berbisnis dari sekarang, dan itu akan akan membiayai pernikahan. Bisa dipahami, ya? Tapi ya kalau ayah bunda mau menikahi, biaya pernikahannya nggak masalah. Bahkan sampai saya waktu itu menyampaikan, yang penting akad dulu, resepsinya belakangan. Yang penting kan akad dulu, sip? Yang penting halal dulu, ya. Nah, poin ketiga setelah Anda jelaskan, baru Anda lakukan benar-benar namanya bisnis. Oke, jadi setelah Anda ajukan proposal, Anda tahu kenapa motivasi harus menikah sambil kuliah, sambil berbisnis, terus mengajukan proposal. Yang ketiga, Anda beneran lakukan bisnis real.